Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sattha thanang sila thanang hiri utapiyang thanang sutanca cakkanca panyawe satanang thananti. Katina, siang hari ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak panas terik. Tetapi suasananya cukup hangat, seperti hangatnya persaudaraan kita siang hari ini. Cuacanya agak mendung. Oleh karena itu, kalau biasanya pesawat Lion landing di depan, siang hari ini landing di belakang. Para biku yang sangat saya hormati, siang hari ini juga hadir Yang Mulia Bante Saranangkara Nayaka Mahathera dari Kuala Lumpur, Malaysia, dengan umat Buddha Malaysia yang cukup banyak. Hadir juga bersama kita Yang Mulia Bante Titik Sampano Mahathera dari Wihara Catra Jinadamu, Borobudur. Saya ingin menyapa satu persatu ibu bapak dan saudara, tetapi tidak memungkinkan. Siang hari ini cukup banyak saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang hadir pada perayaan Katina. Hadir juga saya diberitahu oleh Sekretaris Wihara, saudara-saudara kami, para mahasiswa dari 7 kampus yang
kalau tidak salah menjadi tamu dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta bersama dengan Ibu dosen Dr. Wiwin. Saya agak jauh kalau menyebutkan Ibu Wiwin, karena biasanya saya menyapa beliau dengan Mbak Wiwin. Apakah beliau hadir di tengah-tengah kita? Siang hari ini juga hadir umat Buddha dari Medan, jauh sekali, yang dipimpin oleh Ibu Liping. Bahkan umat Buddha dari Lombok, dari Jawa Timur, tentu dari Jakarta, dari Cirebon, dari Tegal, dari Pekalongan, Semarang, sudah pasti Jogja, Solo, dan lain-lain dan lain-lain. Ibu, Bapak, dan Saudara, perayaan Katina biasanya dinanti-nanti oleh segenap umat Buddha. Tidak hanya di wihara yang besar, tetapi juga di desa-desa, di pelosok-pelosok, di wihara-wihara dan cetia-cetia yang kecil. Karena setahun sekali umat Buddha ingin mempersembahkan kain jubah untuk para biku, selain kebutuhan-kebutuhan lain yang antara lain makanan, bagian-bagian untuk tinggal atau tempat tinggal, dan obat-obatan. Ibu, Bapak, dan Saudara, para biku hidup dengan sangat sederhana. Pakaian yang dikenakan hanya seperti ini kapanpun dan dimanapun. Satu setel miliknya dan yang lain adalah milik bersama. Makan sehari sekali pada waktu pagi atau siang atau 2 kali, tidak lebih. Tinggal dimanapun, dan sedikit obat-obatan pada waktu kami sakit. Kami pernah menjelaskan kehidupan para biku sedikit panjang. Pada waktu Mas Munjid, suaminya Mbak Wiwin, mewawancarai kami di bawah pohon Bodhi itu tentang puasa dalam perspektif agama Buddha. Rekaman itu sangat menarik sampai hari ini. Seseorang mengatakan pada saya, sudah dilihat lebih dari 250.000. Ibu, Bapak, dan Saudara, kalau hari ini Ibu Bapak mempersembahkan kain jubah, mangkuk, obat-obatan kepada para biku, itu bukan berarti untuk para biku yang hadir. Persembahan itu untuk sangga dalam masa Katina. Persembahan itu akan disimpan dan diatur oleh sangga, bukan oleh pribadi-pribadi para biku.
dan digunakan untuk kepentingan sangga dan kepentingan umat. Untuk pendidikan, transportasi, membantu bencana alam dan lain-lain, membantu masalah sosial, termasuk membantu renovasi wihara di daerah-daerah dan lain-lain dan lain-lain. Persembahan utama adalah jubah dan kebutuhan lainnya kepada sangga, bukan kepada pribadi para biku, bukan kepada individu biku-biku. Kalau misalnya ibu bapak tidak sempat mempersiapkan jubah, obat-obatan dan lain-lain, ibu bapak mempersembahkan pacaya atau uang, ibu bapak dan saudara hendaknya tidak berpikir saya berdana atau memberikan uang kepada para biku. Tidak. Pacaya atau uang yang ibu bapak persembahkan itu mewakili 4 kebutuhan para biku, yaitu jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Tidak pada tempatnya berpikir saya berdana uang kepada sangga, kepada para biku. Sebab menurut Winaya, para biku tidak melakukan kegiatan jual beli, sehingga tidak memerlukan uang. Uang yang saudara persembahkan itu mewakili jubah, termasuk mangkuk, makanan sederhana, obat-obatan dikala sakit, dan memperbaiki tempat bermukim. Para biku adalah umat Buddha yang memilih meninggalkan hidup keduniawian, hidup sederhana, berusaha membersihkan batin, dan apa yang dilakukan itu menjadi keteladanan bagi masyarakat untuk berperilaku baik. Para biku bukan misioneri yang menyebarkan agama Buddha, bukan. Para biku memilih jalan hidup sederhana, tidak ingin dibuai-buai dengan kenikmatan duniawi. Selain melatih diri, para biku memberikan pendidikan, memberikan keteladanan moral kepada masyarakat sebagai balas jasa atas dukungan masyarakat kepada kami. Di dalam kitab suci Tipitaka tidak ada perintah atau anjuran dari Guru Agung Buddha Gautama baik tersurat maupun tersirat untuk convert, menarik orang, jadikan segala bangsa muridku. Tidak, ibu bapak dan saudara. Anjuran atau perintah itu terang-terangan atau terselubung tidak ada. Tetapi Guru Agung mengatakan ada hal-hal yang baik yang berguna untuk banyak orang. Jelaskan itu kepada mereka semua yang ingin belajar. Tetapi
ada hal-hal yang buruk yang kalau dilakukan akan menghancurkan dia. Ingatkan itu kepada banyak orang. Itulah tugas moral para biku. Tidak lebih. Ibu, bapak, dan saudara, siang hari ini saya ingin menguraikan secara garis besar 7 kekayaan mulia. 7 Arya Dhana. Saya pikir bahasa Pali Dhana, D-H-A-N-A, itu yang mungkin menjadi bahasa Jawa dono, kekayaan. Beda dengan D-A-N-A, tanpa H. Dana itu memberi. Yang 7 ini dhana, 7 kekayaan mulia. Saya ingin menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Karena mahasiswa yang hadir 2.500 atau 3.000 siang hari ini tidak semua seperti mahasiswanya Mbak Wiwin. Ada mahasiswa yang SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Izinkan saya menggunakan kalimat yang sederhana. Ada seseorang yang senang dulu terhadap ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Senang dulu. Senangnya ini mungkin karena orang tuanya umat Buddha. Senang itu karena mungkin melihat seni Buddhis yang usianya sudah ribuan tahun. Senang itu mungkin melihat wiharanya yang bersih. Senang itu mungkin bertemu dengan para biku yang baik hati, yang ramah tamah. Tapi biku yang galak juga ada. Senang itu artinya bisa atau ingin menerima. Itu adalah faktor, salah satu faktor dari saddha, keyakinan. Atau dalam bahasa yang lebih umum, iman. Ada niat menyenangi dan menerima. Kemudian baru seseorang itu ingin tahu, belajar. Ingin tahu, belajar. Dimulai dari menyenangi lebih dahulu. Ingin tahu, belajar itu disebut bahu saja atau bahu suta. Belajar. Kognitif dalam dunia pendidikan. Tetapi sebaliknya, ada seseorang yang belajar dulu, ingin tahu dulu. Setelah belajar, ingin tahu, kemudian baru aku senang dengan ajaran ini. Dari bahu suta, dari belajar, timbullah menyenangi. Yang pertama tadi saya uraikan, senang dulu, tertarik dulu, kemudian belajar. Yang kedua, cari tahu dulu, penasaran, kemudian menyenangi.
Tetapi sadha, keyakinan atau iman dalam ajaran guru agung kita tidak cukup dua faktor ini. Menerima atau menyenangi dan mengerti atau kognitif. Harus ada unsur yang ketiga. Yang kita pelajari itu harus mampu mentransform, mengubah perilaku, sikap mental kita. Kalau yang kita pelajari dan juga kita senang ajaran Buddha Gautama, tetapi sikap kita, perilaku kita tidak ada perubahan. Yang marah yang makin menjadi-jadi. Yang dulu suka mencuri sekarang menjadi naik pangkat, menjadi korupsi besar-besaran. Yang dulu cerewet sekarang jadi galak. Yang dulu suka menipu sekarang menjadi suka menjelek-jelekkan orang lain. Keburukannya bertambah, kebaikannya tidak bertambah, tidak ada perubahan moral ke arah yang lebih baik, maka keyakinan atau iman dia tidak ada gunanya. Oleh karena itu keyakinan menurut ajaran guru agung kita ada 3 faktor. Mengerti, yang dalam dunia pendidikan disebut kognitif. Menerima, afektif, affection, dan niat untuk mengubah diri, mentransform diri. Ibu, bapak, dan saudara, saya bertanya kepada Bante Saranangkara, umat yang dari Malaysia sebanyak ini bisa mengerti bahasa Indonesia tidak? Oh bisa Bante. Bisa mengerti bahasa Indonesia. Semoga bisa mengerti ya. Ibu, bapak, dan saudara, sekarang ini sejak selesainya atau sejak COVID, ibu, bapak, dan saudara bisa belajar meditasi dari media sosial, dari handphone. Bisa belajar suta-suta dari handphone. Bisa belajar abhidhamma dari handphone. Bisa mendengar uraian dhamma saya. Tidak usah datang Katina setahun sekali. Setiap hari ibu bapak bisa mendengar uraian saya 24 jam. Saya pikir alangkah kayanya umat Buddha ini dengan pengetahuan ajaran guru agung kita. Tetapi sampai di mana transformasi, perubahan yang terjadi pada setiap umat Buddha setelah mendengar ajaran guru agung kita? Berubah atau sami mawon? Kalau tidak ada perubahan, keberagamaan saudara tidak ada gunanya. Itu adalah kekayaan mulia 2 macam. Sada dan bahu saja, keyakinan dan belajar. Banyak belajar, terus belajar. Atau bahu saja dan sada. 2 kekayaan mulia, Arya Dhana. Yang ketiga, perubahan apa Bante yang seharusnya terjadi kalau kita belajar ajaran Buddha Gautama? Perubahan yang seharusnya terjadi adalah berhenti berbuat buruk. Itu utama dan pertama. Apa bukan berbuat baik Bante? Nomor 2.
Saudara tidak bisa berbuat baik, belum bisa berbuat baik, belum bisa beramal, belum bisa menolong, belum bisa menyokong, tidak apa-apa. Karena orang lain tidak dirugikan. Tetapi kalau Anda berbuat buruk, keluarga Anda, orang lain rugi, menjadi korban selain dirinya sendiri. Sehingga berhentilah berbuat jahat, berhentilah berbuat buruk. Utama. Andai kata saudara belum mampu berbuat baik, enggak apa-apalah. Tetapi jangan mengganggu orang lain. Jangan berbuat buruk, jangan berbuat jahat. Karena akan merugikan orang lain, merugikan lingkungan, dan menghancurkan saudara sendiri. Itu adalah kekayaan mulia yang ketiga. Sekarang kekayaan mulia yang keempat. Tetapi Bante, bagaimana supaya kita mampu untuk tidak berbuat buruk? Hiri, kekayaan mulia yang keempat. Malu. Kalau Anda punya rasa malu, Anda tidak akan berbuat buruk. Kecuali malunya sudah hilang. Karena hawa nafsu, karena kenikmatan. Karena ketagihan pada kenikmatan. Malunya sudah hilang. Selain malu, takut akan akibat keburukan. Keburukan pasti memberikan dua akibat. Kepada orang lain, kepada diri kita. Selain kebaikan juga memberikan akibat ganda. Berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk kita. Keburukan memberikan kerugian ganda. Merugikan orang lain, menghancurkan kita. Saya baru-baru membaca koran bulan September. Tanggalnya saya lupa. Salah satu beritanya itu alat pemantau gunung berapi. Jadi sebelum gunung berapi meletus itu bisa dipantau. Kawahnya itu, asap kawahnya itu muncul. Di Gunung Kelut. Dicuri. Dan di koran itu ada pojok, ditulis komentar yang sinis. Apa toh di sini yang enggak dicuri? Aduh, malu saya. Saya berpikir, orang lain juga bercerita pada saya. Alat pemantau gunung berapi dicuri itu untuk apa? Itu untuk memantau rumah tangganya, Bante. Kalau ditinggal kerja mungkin di rumah tangganya ada yang meletus. Oh, begitu. Tetapi Pak Ayung juga pernah cerita. Di semua pesawat itu di bawah kursi ada pelampung. Dicuri. Untuk apa? Pelampung itu disediakan kalau mendarat darurat di air. Tiap tahun kata Pak Ayung banyak sekali yang dicuri. Untuk apa? Lalu saya tanya kepada beliau. Lalu bagaimana Pak Ayung? Nyetopnya bagaimana? Hiri, malu mencuri tidak mempan, Bante. Muncul jurus selanjutnya, otapa. Ditakut-takuti kalau Anda mencuri hukumannya sekian, denda sekian, dipenjara sekian. Itu otapa. Takut akibat perbuatan mencuri. Katanya beliau manjur, Bante, tapi yang mencuri juga masih ada.
Kalau hiri malu sudah tidak dipunyai, otapanya muncul. Kalau sudah tidak punya malu, diingatkan akibat perbuatan buruk. Takutlah akan akibat perbuatan buruk. Ibu, bapak, dan saudara, kalau ibu bapak membaca koran, menonton televisi, berita, hampir tiap hari kita disuguhi berita perang, pembunuhan besar-besaran. Di mana Bante? Enggak usah tanya di mana, jauh di sana. Semua sudah tahu. Kekejaman. Hampir seluruh dunia yang otaknya waras marah. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menyelamatkan itu, Bante? Yang bisa menyelamatkan itu adalah malu berbuat buruk dan takut akan akibat keburukan. Kalau sudah tidak punya malu, tidak punya rasa takut, sulitlah untuk diperbaiki. Hiri otapa menurut Buddha Gautama, itulah pelindung dunia dari kehancuran. Malu berbuat buruk, takut akan akibat perbuatan buruk. Itu yang menyelamatkan, melindungi dunia ini. Hiri otapa. Dan dua-duanya adalah harta mulia. Saya sudah menjelaskan 5 harta mulia. Keyakinan atau iman, banyak belajar, berhenti berbuat buruk, malu akan berbuat yang buruk, takut akan akibatnya. Semua ada 7, sekarang yang ke-6. Yang ke-6 adalah caga. Sering diterjemahkan memberi. Sering diterjemahkan berkorban. Caga sering juga diterjemahkan murah hati. Tadi ketua panitia menggunakan kalimat bermurah hati. Terjemahan dari caga. Lebih dari dana, D-A-N-A. Tetapi ada hal yang sangat menarik. Kemarin sore saya menerima banyak tamu dari Malaysia, dari Medan, dari Jakarta. Saya mau pinjam nama Pak Ayung lagi. Pak Ayung mengatakan pada saya, Bante, ini di Kanda Sutta yang tadi baru diterjemahkan, itu isinya full iming-iming. Kalau Anda berbuat baik, suara merdu, wajah cantik, kemolekan, kesejahteraan, menjadi pemimpin manusia yang dicintai, kemudian bisa lahir di alam surga, alam dewa. Full of iming-iming. Oh iya, benar. Tetapi di bait yang terakhir, hampir terakhir, 2 bait atau 3 bait terakhir, Nidi Kanda Sutta juga mengatakan dengan kebajikan itu kalau dilakukan dengan pengertian yang benar, seseorang akan mencapai kebebasan dari penderitaan nibbana, bahkan mencapai Paceka Buddha dan Sammasambuddha. Ibu, bapak, dan saudara, Nidi Kanda Sutta itu bukan tafsir, itu ayat, itu sutta dari kitab suci. Tetapi umat Buddha membaca tidak menelan begitu saja. Oh, ini kitab suci mesti benar ini. Enggak boleh tanya, nek tanya mengko dosa. Tapi Pak Ayung bisa
kritis. Oh itu full of iming-iming loh Bante. Di dalam Kalama Sutta Guru Agung kita mengatakan, siapapun yang mengajarkan ajaran kepadamu, apakah biku, apakah pandita, dengar. Renungkan. Dengan nalar, dengan pikiran yang jernih. Benar apa tidak? Tidak menelan begitu saja. Saya berpikir, oh Pak Ayung ini the example of the good Buddhist. Ibu, bapak, dan saudara. Jaga tidak hanya sekedar memberi, tetapi ada arti lain yang sangat baik. Jaga itu memberi untuk potong. Basa Jawi ini pun ngaturi maringi kangge ngetok ikatan terhadap segala sesuatu yang tidak kekal. Di dunia ini apa toh saudara yang kekal apa toh? Kekayaan, kesejahteraan, kedudukan. Apa toh yang kekal? Semuanya wah gingsir berubah. Kalau saudara terikat, saudara menderita. Karena itu jaga itu memberi. Untuk belajar memotong, ngetok keterikatan. Ada salah satu sutta, saya harus menyebut judulnya, Latu Kikopama Sutta. Karena ada Mbak Wiwin, saya harus ndalil. Kalau tidak ndalil nanti iki biku tenanan apa. Di dalam Latu Kikopama Sutta, Guru Agung kita mengumpamakan burung puyuh. Karena ada yang mengatakan, ya Bante, orang bisa ngetok, bisa tidak terikat itu kan kalau sudah kecukupan. Kalau masih kekurangan apalagi miskin, apa bisa ngetok? Justru keterikatannya, keserakahannya itu besar sekali. Kalau masih kekurangan, masih miskin. Kalau sudah kecukupan itu ya bisa ngetok, tidak serakah lagi. Apa benar saudara? Kadang-kadang kedudukannya makin tinggi, cukup sejahtera, korupsinya ya makin besar. Membuat banyak orang sengsara. Guru Agung kita mengumpamakan seperti burung puyuh yang kecil. Tidak bisa terbang tinggi. Burung puyuh itu bisa mati karena terjerat oleh rumput yang agak kaku. Yang menjerat itu rumput yang kaku. Omong-omongnya ditunda dulu. Ya meskipun ini ada rekaman, tetapi omong-omongnya ditunda dulu. Saya ndak omong-omong kok Bante, ya ndak omong-omong sama tetangga, tapi sama handphone. Ya. Tunda dulu. Tidak lama saya. Burung puyuh mati karena terjerat rumput ini yang kaku. Tetapi Guru Agung kita mengatakan seekor gajah, meskipun dirantai patoknya kuat sekali, dengan segala kekuatan dia bisa jebol patoknya itu bebas. Jadi bukan persoalan yang miskin, yang kaya, yang muda, yang tua. Persoalannya adalah Anda punya latihan melepas atau tidak.
rumput yang kecil bisa mematikan saudara. Tetapi rantai yang besar, gajah tidak takut. Tiba waktunya melepas, ya lepas. Jasmani harus ditinggal, kekayaan harus ditinggal, kedudukan harus ditinggal. Apa toh saudara di dunia ini yang tidak ditinggal? Setelah kematian apa toh yang dibawa? Hanya perbuatan. Nah kalau perbuatannya banyak buruknya, ya yang dibawa banyak buruknya. Kalau perbuatannya banyak baiknya, yang dibawa ya banyak baiknya. Oleh karena itu latihan untuk memotong ketok ikatan. Itulah jaga. Kekayaan mulia yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Panyawe satanang danang. Kalau Anda punya wisdom, punya kearifan, Anda punya kekayaan yang sangat besar. Antara lain tidak melekat. Apakah kita harus menganggur? Siapa yang menganjurkan Anda menganggur? Berkaryalah maksimal mungkin selama masih bisa bernafas, tetapi jangan melekati. Karena semuanya berubah. Kalau yang dilekati tidak berubah, kita sendiri akan berubah. Meninggalkan dunia ini. Apa betul Bante? Pertanyaan yang tidak relevan. Sangat pasti bukannya betul. Semuanya Bante, iya semuanya. Tinggal tunggu waktu saja. 100 tahun kemudian kalau masih ada Katina di sini. Kita semua yang duduk ini para biku sudah berganti semua. Di dalam bahasa Pali dikatakan jiwa tewapi sapanyo apik wita parakaya. Jiwa tewapi sapanyo apik wita parakaya. Andai kata saudara lagi hancur, menurun, lagi sial, baru suwe Bante. Yang dari Medan mengerti suwe ya. Jiwa tewapi sapanyo. Kalau Anda punya kebijaksanaan, Anda bisa bertahan. Anda tidak hancur. Tetapi kalau Anda tidak punya kebijaksanaan, sekalipun Anda kaya, Anda kecukupan, sekarang juga Anda mulai hancur. Karena tanpa kebijaksanaan, materi yang Anda punyai, fasilitas yang Anda punyai, akan Anda gunakan untuk menghancurkan orang lain. Merugikan orang lain, sing penting ra aku senang. Sekarang juga Anda mulai hancur kalau tidak punya panya. Jiwa tewapi sapanyo apik wita parakaya. Sekalipun Anda baru down, kalau Anda punya kebijaksanaan, Anda bisa bertahan. Inilah 7 kekayaan Arya. Makan bergizi mental untuk kita semua. Ibu, bapak dan saudara, selamat merayakan Katina. Para biku selesai menjalani masa wasa. Para umat bersukacita mempersembahkan kebutuhan sederhana para biku sekaligus latihan untuk melepas. Saya ingin berpesan tahun depan semua yang hadir sekarang harus hadir kembali. Karena tahun depan 50 tahun Wihara Mendut. Tahun depan juga 50 tahun Sangga Theravada Indonesia.
harus hadir. Kami akan mengundang teman-teman lintas agama. Tentu Mbak Wiwin tidak akan ketinggalan. Dengan acara yang sedikit berbeda. Katina plus 50 tahun Wihara Mendut. Selesai acara ini, panitia akan memberikan bingkisan snack dalam dus. Saya dipesan panitia, Bante tolong kasih pesan kepada umat. Pesannya apa? Yang diberi dus harus menerima. Loh, mengapa? Biasanya banyak yang tidak mau menerima. Sehingga kami panitia ini merasa tidak dipedulikan. Jadi kalau Anda nanti mendapatkan dus, terima. Kalau Anda tidak sudah cukup, tidak ingin makan sendiri, Anda bisa berbuat baik lagi dengan diberikan kepada yang lain, tapi jangan menolak. Itu pesan yang disampaikan oleh Romo Buntoro, ya. Bante, itu persembahan kami harus diterima, kami juga ingin berbuat kebajikan. Baik. Selamat merayakan Katina, semoga Ibu Bapak selalu maju, mengalami transformasi mental ke arah yang lebih mulia dan lebih mulia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.